Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Afra Fikriani dan Dea Ananda, dan saya sebagai ketua tim Permata Sorella Diosilka. Dalam video project konsep dasar ilmu ekonomi kali ini, kami mengambil subtopik pendapatan nasional dengan dosen pengampu Dr. Zulafdal MPD dan Avandri Jasrio SPD MPD. Tujuan dari video project ini akan menghasilkan artikel dan e-book. Dengan pembagian tugas, Afra Fikriani yang membuat artikel dan Dea Ananda yang membuat e-book, dan saya sebagai ketua tim yang mencari materi dan mengarahkan kerjasama di dalam tim. Hal-hal yang akan kami bahas di dalam video kali ini adalah pengertian pendapatan nasional, faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional, sumber-sumber pendapatan nasional, konsep-konsep pendapatan nasional, dan manfaat pendapatan nasional. Pengertian pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima seluruh pelaku ekonomi dalam suatu negara selama 1 tahun. Sederhananya, pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan masyarakat di suatu negara dalam waktu 1 tahun. Pendapatan nasional Indonesia pada tahun 2023 diperkirakan meningkat dibandingkan tahun 2022. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa penerimaan negara dalam APBN 2023 diperkirakan mencapai 2.443,6 triliun, naik dari 2.436, triliun pada tahun sebelumnya. Meskipun pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan melambat menjadi 5,05% di 2023 dari 5,31% di 2022. Berikutnya faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Yang pertama, kualitas sumber daya manusia. Tenaga kerja yang unggul dan memiliki kompetensi sesuai bidang pekerjaannya dapat menerima upah yang lebih tinggi. 2. Keadaan sumber daya alam. Semakin banyak sumber daya alam suatu negara dan digunakan untuk berproduksi, maka akan menghasilkan keuntungan yang melimpah. Yang ketiga, ketersediaan modal. Suatu negara yang memiliki modal besar untuk mengelola sumber daya dan melakukan produksi dapat dipastikan pendapatan nasionalnya akan tinggi. Sumber pendapatan nasional. Yang pertama, pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara, menyumbang lebih dari 80% dari total pendapatan nasional. Macam-macam pajak. Yang pertama, pajak penghasilan. Pajak penghasilan dikenakan pada setiap individu yang telah memiliki penghasilan. Yang kedua, pajak pertambahan nilai, dikenakan pada transaksi jual beli barang dan jasa. Yang ketiga, cukai, pungutan terhadap barang-barang tertentu yang memiliki sifat khusus seperti tembakau dan minuman keras. Yang keempat, bea masuk dan bea keluar, pungutan yang dikenakan pada barang-barang impor dan ekspor. Pendapatan nasional yang kedua adalah penerimaan negara bukan pajak. PNBP adalah pendapatan yang tidak berasal dari pajak tetapi signifikan bagi anggaran negara. Sumber PNBP meliputi sumber daya alam, pendapatan dari pemanfaatan sumber daya alam seperti minyak dan gas bumi serta mineral. Yang kedua, dividen BUMN, pendapatan yang diperoleh dari badan usaha milik negara melalui pembayaran dividen. Yang ketiga, pendapatan kekayaan negara dipisahkan, yaitu termasuk hasil pengelolaan atas kekayaan negara yang dijadikan sebagai penyertaan modal. Sumber pendapatan nasional yang ketiga adalah hibah. Hibah adalah dana yang diterima pemerintah dari negara lain atau organisasi. Pendapatan nasional yang ketiga adalah hibah. Hibah adalah dana yang diterima pemerintah dari negara lain atau organisasi internasional tanpa kewajiban untuk mengembalikannya, meskipun kontribusinya lebih kecil dibandingkan pajak dan PNBP. Hibah tetap berperan penting dalam mendukung proyek-proyek pembangunan. Selanjutnya adalah konsep-konsep pendapatan nasional. Yang pertama, PDB atau GDP adalah Gross Domestic Product, adalah jumlah seluruh produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga di suatu negara, baik warga negara itu sendiri maupun warga negara asing dalam waktu 1 tahun. Yang kedua, PDRB atau GRDP
adalah produk domestik regional bruto, adalah menghitung pendapatan nasional dalam lingkup wilayah atau daerah. Yang ketiga, PNBP atau GNP adalah produk nasional bruto, adalah jumlah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara dalam waktu 1 tahun, termasuk barang dan jasa yang dihasilkan warga negara yang berada di luar negeri. Yang keempat, PNN atau NNP. Produk nasional bersih adalah hasil produksi yang dihasilkan oleh suatu negara setelah dikurangi penyusutan barang dan modal. Yang kelima, NNI atau Net National Income adalah NNP setelah dikurangi dengan pajak tidak langsung. Yang keenam, PI. Personal income adalah pendapatan yang secara formula diterima oleh masyarakat perorangan. Yang terakhir, RI. Disposable income adalah pendapatan yang benar-benar diterima oleh masyarakat dan siap untuk dibelanjakan. Terakhir adalah manfaat pendapatan nasional. Yang pertama, dapat mengetahui dan menganalisis struktur ekonomi suatu negara, apakah struktur industri, agraris, dan jasa. Yang kedua, dapat membandingkan keadaan perekonomian dari waktu ke waktu karena pendapatan nasional dicatat setiap tahun. Yang ketiga, dapat membandingkan perekonomian antar negara di dunia. Yang terakhir, pedoman bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan yang berkait dengan pembangunan ekonomi nasional. Sekian video dari kami. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dadah!